Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat untuk Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok pesantren Super Kamil Aribani Fida, dan yang terhormat pula untuk untuk pengampu mata pelajaran Kurdis yaitu Miss Maliha, dan guru-guru serta staf dan teman-teman asisten dan saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Almaran Hamama dari kelas 10 MA Al-Qur'an Al-Arbani Fida. Jadi saya akan menjelaskan tentang hadis berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Jadi hadis berdasarkan kuantitasnya itu ada dua, yaitu hadis ahad dan hadis mutawatir. Sedangkan hadis ahad itu definisinya adalah tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi hadis mutawatir itu adalah hadis yang paling tertinggi derajatnya, tapi tetap dia jadikan dasar hukum Islam di dalam agama Islam, itu tetap menjadi dasar hukumnya. Nah, klasifikasinya itu ada tiga. Yang pertama itu ada masyhur, yang di dalamnya itu terdapat 3 orang atau lebih. Terus juga ada yang gharib, atau di dalam sanadnya itu terdapat seorang sebagai periwayat, dan ada juga hadis ahad yang aziz, itu atau 2 orang yang satu tabakoh, dan selanjutnya itu dilanjutkan oleh seseorang yang meriwayatkannya. Lalu kalau hadis mutawatir itu sendiri definisinya adalah hadisnya itu seimbang, tidak ada cacat sekalipun, dan diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang menurut kebiasaannya. Nah, ciri-ciri hadis mutawatir sendiri itu adalah perawinya itu banyak yang tidak bohong, dan jumlahnya itu seimbang di dalam satu tingkatan dan berdasarkan tanggapan panca indera gitu. Nah, kedudukan hadis mutawatir sendiri itu ada 2, tingkat teratas dan ada juga keadilan yang tidak diragukan. Nah, ada juga yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada maknawi, yang kedua itu ada lafzi. Kalau yang maknawi itu berdasarkan redaksi pemberitaannya itu berbeda-beda, dan rawinya itu banyak. Sedangkan kalau misalnya, dan makna itu prinsipnya itu sama. Kalau misalnya lafzi itu orangnya juga banyak dan terdapat susunan redaksi di dalamnya. Nah, kalau misalnya kualitas dari hadis yang berdasarkan hadis berdasarkan kualitas itu tuh ada 3. Yang pertama hadis dhaif. Hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah, yang kehilangan 1 atau lebih syarat, dan ada beberapa faktor. Yang pertama faktor sanad, atau rawinya itu cacat dan sanad itu tidak bersambung. Terus ada juga yang rawinya cacat itu kayak contohnya maudu, rawinya dusta, mungkar, atau rawinya itu fasik, dan mardud, atau rawinya itu bid'ah. Nah, ada juga faktor matan, yaitu mauquf dan maqtu. Kalau mauquf itu disandarkan kepada sahabat, kalau maqtu itu disandarkan kepada tabi'in. Nah, ada juga nomor 4 itu adalah sanadnya itu tidak bersambung, seperti mu'alaq, sanadnya itu 1 yang awal, kalau mursal itu sanad yang terakhir gitu. Nah, selanjutnya ada hadis hasan. Kalau hadis hasan itu terbagi menjadi 2. Sebelumnya hadis hasan itu juga adalah hadis yang memenuhi syarat sebagai hadis sahih, karena perawinya itu kurang dabit gitu. Nah, kalau ligoirihi itu tuh tidak pelupa dan tidak salah, sedangkan sanadnya juga rahasia atau mastur sendiri, tidak jelas keahliannya. Nah, kalau lizati itu memenuhi syarat. Nah, yang terakhir itu ada hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang rawinya itu adil serta sempurna ingatannya atau dabit, dan juga sanadnya itu tidak putus dan tidak ada kejanggalan, dan juga tidak mempunyai ilat. Nah, klasifikasinya itu ada 2, sahihul lidzatihi atau sempurna terpenuhi kriteria, dan ada sahihul lighairihi atau rawinya itu kurang hafid dan dabit. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.